Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Kakang Online di sini. Sekarang kita akan coba membahas mengenai pembuatan video promosi suatu produk. Suatu produk, kita perlu membuat suatu karya. Salah satunya dengan menggunakan video. Tidak perlu menggunakan kamera profesional seperti DSLR atau video kamera. Tapi kita akan coba membuatnya dengan menggunakan gadget atau smartphone. Video promosi produk banyak ditemukan di YouTube. Kalau teman-teman search dengan keyword B-roll cinematic, itu akan banyak muncul video mengenai tata cara memasak, atau promosi produk kuliner, dan promosi produk lainnya. Teknik B-roll ini dapat diterapkan untuk produk apapun. Yang terpenting, teknik ini sedang happening untuk saat ini. Oke, Kakang Online akan jelasin nih mengenai apa itu B-roll. Kalau ada B-roll, berarti ada A-roll. A-roll adalah pengambilan gambar dengan kamera utama, atau biasa disebut dengan main footage. Contohnya pada saat mengambil gambar kegiatan wawancara. Kamera utama akan diletakkan sejajar dengan mata objek, atau biasa disebut dengan eye level. Sedangkan B-roll adalah pengambilan gambar-gambar pendukung, atau biasa yang disebut dengan video insert. Teknik pengambilan gambar video insert biasanya langsung cut to cut dengan durasi yang cukup singkat, antara 3 sampai dengan 10 detik. Jadi, dengan kata lain, B-roll cinematic adalah sekumpulan pengambilan gambar video insert yang diolah menjadi satu kesatuan, sehingga menghasilkan video yang kreatif dan menarik. Apa aja sih teknik-teknik pengambilan gambar yang biasa dilakukan pada B-roll cinematic ini? Oke, yang pertama ada yang namanya panning atau pan, ya. Dilakukan dengan menggerakkan kamera menoreh ke kiri atau ke kanan. Selanjutnya ada teknik slide. Slide dilakukan dengan kamera bergeser ke kiri atau ke kanan. Yang ketiga ada yang namanya tilting. Tilt dilakukan dengan menggerakkan kamera menoreh ke atas atau tilt up, atau menoreh ke bawah, tilt down. Selanjutnya, ada yang namanya dolly in atau dolly out. Dilakukan dengan menggerakkan kamera maju ke depan atau dolly in, dan dolly out mundur ke belakang. Selanjutnya ada yang namanya crane. Dilakukan dengan menggerakkan kamera ke atas atau ke bawah, sama seperti pengambilan gambar dengan Jimmy Jeep. Atau bisa juga melakukan dengan teknik yang biasa digunakan menggunakan drone. Seperti contohnya yang pertama ada orbit. Orbit yaitu menggerakkan kamera memutari objek. Jadi mengorbit ya. Objeknya ada di tengah, kameranya memutari objek ya. Yang kedua ada yang namanya tilt reveal. Menggerakkan kamera kombinasi antara tilt dengan crane. Misalnya crane ke bawah sambil tilt up. Yang selanjutnya ada yang namanya follow. Follow ini menggerakkan kamera dengan mengikuti pergerakan objek. Misalnya kita mengambil gambar sebuah tangan seseorang. Kemana tangan itu bergerak, kita ikuti, ya, itu namanya follow. Dalam pelaksanaannya, kita dapat mengkombinasikan banyak teknik pengambilan gambar. Tentu saja ini memerlukan latihan dan jam terbang yang banyak. Karena pada saat pengambilan gambar, kita harus menahan nafas, agar gambar yang dihasilkan tidak goyang atau shaking. Silakan teman-teman mencari sumber-sumber pembelajaran yang lain. Banyak ditemukan kalau teman-teman mencari
keywordnya B-roll cinematic ya. Banyak referensi, bisa belajar dari sana. Nah, silakan bisa dipraktekkan dengan produk-produk yang kecil saja, baik itu produk makanan, minuman, atau kuliner, atau produk-produk fashion, atau produk-produk kerajinan tangan, handcraft ya. Barang-barangnya, yang pertama ada produk untuk dipromosikan ya. Ini saya pakai mobil mainan punya anak saya. Lalu di sini saya ada buku, nanti gunanya untuk slider ya. Barang-barang sederhana aja. Di sini ada handphone ya, smartphone. Ada juga ini ada mainan anak saya ya. Ini berupa Lego besar ya. Ini ada rodanya, jadi bisa dipakai untuk slider juga, gitu ya. Oke, barang-barang yang ada aja yang sederhana itu bisa kita pakai. Oke, yang pertama kita akan melakukan slide ya dengan menggunakan handphone dan buku. Jadi caranya sederhana. Jadi buku itu sebagai tripodnya. Oke, kita buka dulu kameranya. Sebagai orang yang berusaha untuk profesional, kita setting kameranya manual ya. Kita bisa mengatur ISO-nya sendiri, kita bisa mengatur aperture-nya sendiri atau bukaan sendiri, dan kita bisa mengatur shutter speed sendiri. Letakkan kameranya di atas buku, lalu atur fokusnya sehingga didapatkan fokus yang kita inginkan. Oke, kalau sudah dapat, kita bisa mulai merekam dengan cara menggeser buku ini ke arah kanan. Artinya itu adalah slide kanan ya, seperti ini. Slide kanan. Anda bisa menggeser buku atau menggeser handphonenya saja. Kalau bukunya lebar, itu kita bisa menggeser handphonenya ya, seperti ini. Slide kanan. Lalu slide kiri. Seperti ini. Oke. Jangan lupa kita ambil gambar cadangan ya. Jangan sampai kita kehilangan gambar atau gambarnya kurang sesuai. Oke, kita ambil gambar cadangan, slide kanan, slide kiri, bergerak mundur ke belakang, dolly out seperti ini. Oke, fokusnya kita harus atur, dolly in, dolly out. Ambil cadangan, dolly in, dolly out, dan kiri, pen kanan, seperti ini. Lalu kita mulai dengan tilt up, ya, menggerakkan kamera tengadah ke atas, lalu ke bawah tilt down, ya. Kita mulai, sesuaikan dulu posisinya, oke. Tilt up. Tilt down. Oke, seperti ini. Oke, orbit. Ini memutar lagi. Iya. Sekali lagi. Setengah lingkaran. Sekali lagi. Untuk cadangan. Ini agak sulit dilakukannya. Nah, tentu saja ini harus latihan dan jam terbang. Dan kita harus cari permukaan meja yang benar-benar rata. Oke, selanjutnya tilt reveal ya. Kita menggerakkan kamera crane ya, bergerak ke atas ke bawah sambil tilt up. Dimulai dari kamera menghadap ke bawah. Kita gerakkan ke bawah sambil tilt up. Oke, kita mulai. Oke, crane ke bawah, ambil tilt up, menghadap ke atas. Oke, ini tadi cara-cara pengambilan gambarnya dengan menggunakan smartphone dan barang-barang sederhana. Bisa pakai mainan, bisa pakai buku, atau permukaan-permukaan meja yang kita pilih dengan permukaan yang rata ya. Silahkan dicoba di rumah dengan barang-barang yang mau dipromosikannya, misalnya produk-produk makanan, minuman ya, kuliner, atau produk-produk fashion, atau produk-produk
kerajinan tangan ya. Oke, selamat mencoba. Check it out.